Pada tahap awal, kanker usus besar memiliki gejala yang dialami penderitanya. Jika kamu memiliki gejala kanker ini, sebaiknya kamu segera periksa ke rumah sakit. Kasus kanker usus besar cukup tinggi, jadi tidak heran jikalau penyakit ini bisa mengikis tubuhmu. Mari kita kenali gejala umumnya bersama. Hai, saya Dr. Otafuku dari Jepang. Kali ini kita akan membahas gejala awal kanker usus besar yang tidak boleh disepelekan. Kalau begitu, mari kita bahas. Pertama, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kanker usus besar. Usus manusia secara umum dibagi menjadi dua, yaitu usus kecil atau halus dan usus besar. Usus besar ini panjangnya dekat dengan bagian dubur, dan disinilah tempat terkumpulnya tinja. Kanker dapat terjadi di usus besar dikarenakan di sini terkumpulnya tinja. Jumlah bakteri usus meningkat dengan adanya tumpukan tinja. Hal ini membahayakan dan menyebabkan kanker. Maka kanker mungkin terjadi di usus besar daripada di usus kecil. Kalau begitu, apa penyebab kanker usus besar? Penyebab paling tinggi terjadi pada orang yang merokok, orang yang kurang berolahraga, dan pada peminum alkohol. Seperti yang saya jelaskan dalam video makanan buruk bagi kesehatan pada channel ini, sudah pernah dijelaskan tentang pengaruh salah satu makanan yang dapat menimbulkan kanker usus besar. Selain penyebab tersebut, faktor keturunan juga dapat terjadi, maka berhati-hatilah jika anggota keluargamu ada yang terkena. Kanker usus besar adalah salah satu dari 3 kanker teratas yang diderita orang Jepang setiap tahun. Baik itu laki-laki maupun perempuan, tapi kanker ini bukanlah untuk siapapun. Saya akan memberitahumu gejala apa saja yang terjadi bila terkena kanker usus besar ini. Ngomong-ngomong, sebelum melanjutkan video, channel ini akan terus update mengenai hal medis dan kesehatan dari sudut pandang dokter dan berdasarkan bukti yang valid. Jadi jangan lupa di-subscribe ya. Gejala awal kanker usus besar yang tidak boleh diabaikan adalah yang pertama, penurunan berat badan. Tidak masalah jika menurunkan berat badan dengan diet atau mengurangi porsi makan berlebih. Akan tetapi, bila kamu sama sekali tidak melakukan itu dan berat badan kamu turun secara drastis, maka kamu harus waspada. Ketika mengalami kanker dan sel kanker sudah mulai aktif di dalam tubuh manusia, sel tersebut pasti akan mencari nutrisi di dalam tubuh, sehingga sel kanker dapat menghancurkan protein dan lemak, lalu mereka mengubahnya menjadi inang dan mengambil pasokan nutrisi sendiri. Dengan mekanisme tersebut, energi manusia akan berkurang dan akan terjadi penurunan berat badan. Saat hal itu terjadi, kemungkinan penderita bisa kehilangan 10 kg dalam kurun waktu 2 bulan. Jika Anda mengalami penurunan berat badan secara tiba-tiba tanpa alasan, sebaiknya segera diperiksakan ke rumah sakit. Gejala awal kanker usus besar yang tidak boleh diabaikan nomor 2 yaitu sembelit. Usus besar merupakan jalan keluarnya tinja. Sisa makanan yang sudah tidak diperlukan setelah terurai dari lambung, lalu disalurkan ke usus 12 jari. Dan setelah itu, diproses usus kecil, lalu dijadikan tinja melalui usus besar dan keluar melalui anus. Tetapi dengan proses itu, jika kanker yang berkembang di usus besar yang merupakan jalur keluarnya tinja, pasti akan mempersempit jalur keluar tersebut kan? Sehingga tinja yang sulit keluar melalui usus besar ini akan menyebabkan penderitanya sembelit. Jika kanker semakin membesar, penderita mungkin tidak dapat buang air besar sama sekali dan tinja akan menumpuk di dalam. Dan itu akan berakibat sakit perut yang semakin parah. Lalu akhirnya terjadi penyumbatan usus atau disebut obstruksi usus di mana sang penderita benar-benar tidak dapat buang air besar. Dalam kasus yang parah, penderita mungkin akan mengalami sakit perut yang luar biasa dan terpaksa harus dilarikan ke IGD. Jika kamu mengalami sembelit yang parah dan pernah terjadi sebelumnya, sebaiknya langsung segera temui dokter ya. Gejala awal kanker usus besar yang tidak boleh diabaikan nomor 3 yaitu wasir. Saya sudah menjelaskan bila sel kanker akan membuat dirinya sendiri bertahan karena mendapat pasokan oksigen dan nutrisi di dalam tubuh manusia. Bahkan jaringan kanker akan memanfaatkan pembuluh darah yang baru sebagai jalur penyebaran sel kanker baru. Hal tersebut adanya proses angiogenesis pada manusia atau disebut dengan pembentukan pembuluh darah baru.
Namun, karena pembuluh darah manusia yang baru ini sudah dimanfaatkan oleh sel kanker, maka pembuluh darah akan menjadi rapuh. Jadi, saat tinja melewati usus besar dan tinja tersebut mengenai kanker pembuluh darah baru yang terdapat pada usus besar, maka pembuluh darah baru itu akan dengan mudah pecah. Dengan alasan inilah mengapa penderita kanker lebih mudah terkena wasir. Namun, wasir bisa jadi disebabkan alasan lainnya. Tetapi, jika kamu menemui bahwa tinjamu sudah bercampur dengan darah yang tidak biasa kamu alami, saya sarankan untuk diperiksakan segera. Bila Anda memeriksa dan memiliki tes darah samar pada tinja yang positif dalam pemeriksaan kesehatan, sebaiknya kamu melakukan tes lanjutan untuk memastikan kesehatanmu, karena hal itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Gejala awal kanker usus besar yang tidak boleh diabaikan nomor terakhir adalah pusing. Pasti kamu berpikir, mengapa pusing bisa dikaitkan dengan kanker usus besar? Dan jawabannya, iya, memang tidak ada kaitannya langsung dengan kanker usus besar. Namun, tidak jarang penderita kanker ditemukan memiliki gejala pusing, singkatnya karena anemia akibat kanker tersebut. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa pembentukan sel darah baru akibat kanker akan rapuh dan mudah robek atau berdarah. Dan karena seringnya ada pendarahan pada penderita kanker usus besar tersebut dikarenakan wasir, akan membuat penderita menjadi kekurangan darah atau anemia. Maka akan terjadi gejala pusing yang dialami penderita karena anemia, bukan? Tergantung pada gejala anemia yang dialami penderita, transfusi darah mungkin diperlukan atau tidak. Tetapi untuk penderita kanker usus besar maupun penderita anemia yang lain memang sama-sama disebabkan karena kurang zat besi. Maka persiapan asupan zat besi harus dipenuhi. Jadi, saya sarankan jangan mengabaikan gejala pusing terus-menerus yang kamu alami dan coba periksa lalu sembuhkan sedari dini ya. Dengan ini, saya telah menyebutkan 4 dari gejala awal kanker usus besar yang harus kamu waspadai. Namun, jika gejala ini sudah dialami orang penderita, kami tidak bisa memastikan apakah itu juga masih dalam tahap stadium awal dari kanker usus besar. Namun, apakah ada cara efektif untuk mendeteksi sejak dini kanker usus besar ini? Untuk mengetahui kanker ini sebelum kamu mengalami semua gejala tersebut, kamu bisa tes darah samar, yaitu dengan menemukan ada atau tidaknya darah pada tinja kalian dengan menggunakan zat kimia. Hal ini akan menjadi sarana yang efektif untuk mendeteksi lebih dini. Dengan hal itu, dapat membantu angka kematian menurun sebesar 16%. Kanker usus besar sangat mungkin terjadi pada orang yang sudah memasuki usia 50 tahun ke atas. Masih kecil kemungkinan ditemui kanker usus besar pada anak-anak muda. Maka, untuk orang yang berusia 50 tahun ke atas, perlu dilakukannya tes darah samar untuk mengetahui apakah memiliki hasil positif atau tidak, supaya bisa langsung menjalani pemeriksaan kanker usus besar dan melakukan tindakan medis selanjutnya, yaitu dengan endoskopi bagian usus, untuk mengetahui langsung apakah ada tanda kanker maupun tidak. Baiklah, sudah sampai di sini saya menjelaskan gejala awal kanker usus besar. Kalau begitu, sampai jumpa di video selanjutnya.